18 Mei 1991, lahirlah sebuah negara baru di semenanjung tanduk Afrika yang bernama Somaliland. Hingga saat ini Somaliland berjalan seperti negara lain pada umumnya, seperti memiliki konstitusi, pemerintahan, mata uang, dan militer sendiri. Lalu, mengapa kita tidak pernah mendengar nama Somaliland atau melihat wilayahnya di peta? Karena meskipun Somaliland telah menyatakan diri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, namun tidak ada satupun negara yang mengakui Somaliland sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lantas, mengapa negara Somaliland ada dan terus berjalan hingga saat ini? Simak video ini hingga selesai. Halo teman-teman, selamat datang di channel Garis Besar, sebuah channel yang membahas sejarah secara garis besar. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Subscribe kalian akan membantu perkembangan channel ini. Awalnya, wilayah Somalia terbagi menjadi dua bagian. Pertama, wilayah Somalia yang diduduki Inggris berada di bagian utara, dan kedua, wilayah Somalia yang diduduki oleh Italia berada di bagian selatan. Singkat cerita, Inggris berencana mengakhiri kekuasaannya di Somalia dan menjadikannya sebagai negara yang merdeka dengan syarat wilayah Somalia yang diduduki Inggris dan Somalia yang diduduki Italia disatukan menjadi sebuah negara. Pada tanggal 26 Juni 1960, wilayah Somalia yang diduduki Inggris mendapatkan kemerdekaan sebagai negara Somaliland dan 5 hari setelahnya diikuti dengan penyatuan Somaliland dengan bekas wilayah Somalia yang diduduki Italia. Dalam jangka waktu 5 hari kemerdekaannya, Somaliland telah mendapat pengakuan dari 35 negara, termasuk Inggris, Cina, Mesir, Ethiopia, Perancis, Ghana, Israel, Libya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Juli 1960, Somaliland bersatu dengan bekas wilayah Somalia yang diduduki Italia untuk menjadi sebuah negara yang bernama Republik Somalia. Meskipun kedua bekas wilayah jajahan tersebut telah menjadi satu negara, namun perbedaan dalam banyak aspek masih terasa. Salah satunya sistem hukum dan administrasi. Oleh karena itu, pada tahun 1961, diadakanlah referendum untuk membentuk konstitusi baru. Referendum tersebut sempat mengalami pemboikotan dari Liga Nasional Somalia yang berada di wilayah utara atau Somaliland. Namun hasil referendum tetap disahkan karena sekitar 90% pemilih menyetujui adanya sebuah konstitusi baru. Pada tanggal 15 Oktober 1969, Presiden kedua Republik Somalia tewas karena ditembak oleh pengawalnya sendiri. Beberapa hari setelah kematian sang presiden, terjadi sebuah kudeta berdarah yang dipimpin oleh seorang panglima angkatan darat berhaluan sayap kiri bernama Siad Barre. Setelah sukses melakukan kudeta, Siad Barre dilantik sebagai Presiden Republik Somalia. Setahun kemudian, Siad Barre mendeklarasikan Somalia sebagai negara sosialis dengan nama Republik Demokratik Somalia. Pada masa pemerintahannya, Siad Barre dikenal sebagai seorang diktator yang brutal. Ia berusaha untuk menghapuskan ikatan klan yang ada dengan tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Ia tak segan untuk memberi pelajaran kepada siapa saja yang dianggap menentang kebijakan dan pemerintahannya lewat berbagai macam cara. Pada tahun 1980-an, klan Ishak yang berada di wilayah utara atau Somaliland membentuk Gerakan Nasional Somalia. Lambat laun, Gerakan Nasional Somalia mulai melakukan pemberontakan terhadap rezim Siad Barre. Mengetahui hal tersebut, Siad Barre membalas perlawanan Gerakan Nasional Somalia melalui pengeboman dua kota besar di wilayah utara, yaitu Hargeisa dan Burao dengan tujuan membasmi klan Ishak. Siad Barre beranggapan bahwa setiap klan Ishak yang berbadan sehat yang dapat membantu Gerakan Nasional Somalia harus dibunuh. Mereka yang dapat membantu keuangan atau mempengaruhi Gerakan Nasional Somalia karena status sosial harus dimasukkan ke dalam penjara. Kejadian tersebut mengakibatkan 50.000 sampai 100.000 korban jiwa dan 400.000 penduduk mengungsi ke Ethiopia. Kekejaman Siad Barre tidak hanya dilakukan kepada klan Ishak saja, tetapi juga dilakukan kepada klan lain yang dianggap sebagai pemberontak seperti klan Hawiye. Pada tanggal 26 Januari 1991, rezim Siad Barre berhasil digulingkan oleh kelompok pemberontak lain yang bernama Kongres Serikat Somalia.
Pasca berakhirnya rezim Siad Barre, Gerakan Nasional Somalia yang menduduki wilayah utara memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk negara baru yang bernama Somaliland pada tanggal 18 Mei 1991. Gerakan Nasional Somalia mengklaim bekas wilayah Somalia yang pernah diduduki Inggris sebagai wilayah Somaliland. Sementara itu, di wilayah selatan terjadi konflik antar kelompok pemberontak untuk memperebutkan kekuasaan setelah berakhirnya rezim Siad Barre. Setelah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, Somaliland berjalan dengan sebagaimana mestinya. Somaliland memiliki konstitusi, pemerintahan, mata uang, dan militer sendiri. Somaliland juga telah beberapa kali melakukan pemilihan presiden dan menerima pergantian pemerintahan secara damai. Sementara itu, hubungan luar negeri Somaliland terbilang cukup bagus. Somaliland menjalin kerjasama dengan negara lain, diantaranya perjanjian strategis dan infrastruktur dengan tujuan mendorong bantuan internasional dan masuknya investasi asing. Saat ini, Somaliland memiliki kantor perwakilan diplomatik di beberapa negara antara lain Ethiopia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Terdapat 3 negara yang memiliki kantor konsulat di ibu kota Somaliland Hargeisa, yaitu Ethiopia, Djibouti, dan Turki. Somaliland juga mengajukan permohonan sebagai anggota negara persemakmuran dengan status sebagai pengamat, namun permohonan tersebut masih menunggu keputusan. Satu-satunya hal yang kurang dari Somaliland adalah pengakuan dari dunia internasional. Mengapa hingga saat ini tidak ada satupun negara yang mengakui Somaliland sebagai negara yang merdeka dan berdaulat? Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika berpendapat bahwa pengakuan kemerdekaan Somaliland akan memicu semangat kelompok-kelompok pemberontak di negara-negara benua Afrika untuk memisahkan diri dan membentuk sebuah negara baru yang merdeka. Dunia internasional pun menganggap Somaliland merupakan wilayah otonomi di bawah Republik Somalia. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang Somaliland di masa yang akan datang? Akankah mereka mendapat pengakuan dari dunia internasional atau malah bersatu dengan Republik Somalia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jika ada hal yang kurang tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar. Like video ini jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.